Hatiwi Kecil Ambon, tewaskan satu warga, dua lainnya luka berat. Curah hujan yang masih tinggi di kota Ambon membuat kembalinya terjadi tanah longsor di dua titik lokasi, yakni Desa Gelala dan Hatiwi Kecil. Tanah yang kita pijaki hari ini, hari esok bisa menjadi jurang yang memisahkan kita dengan orang-orang tersayang, seperti peristiwa yang pernah terjadi di daerah Gelala dan Hatiwi Kecil. Ini bukan cuma tentang nasib buruk, melainkan tugas kita sebagai manusia. Halo saudara, perkenalkan saya Vini Melina Laratmase, mahasiswa dari Universitas Patimura, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Statistika. Hari ini izinkan saya untuk membicarakan topik mengenai ekoteologi. Jadi, apa itu ekoteologi? Ekoteologi adalah suatu bidang ilmu yang membicarakan tentang iman Kristen dan juga pengetahuan tentang lingkungan tempat kita tinggal. Ini bukan cuma tentang menjaga bumi semata, melainkan memahami bahwa manusia, Tuhan dan alam adalah satu sistem yang saling berhubungan. Menurut ekoteologi, manusia bukanlah raja yang ditugaskan untuk menguasai bumi, melainkan manusia adalah seorang pelayan yang bertugas untuk merawat dan melestarikan alam sekitar dengan sepenuh hati. Seperti yang dilaporkan Meteorologi Regional pada 19 November 2025 bahwa longsor dan banjir yang terjadi di Gelala dan Hatiwi Kecil membuat beberapa rumah warga menjadi tergenang dan juga mereka harus mengungsi mencari tempat aman. Wali Kota Ambon masih bertentangan dan melihat kondisi lingkungan tersebut. Penyebab utamanya sudah jelas, bahwa penebangan hutan secara berlebihan dan juga pembangunan tanpa memperhatikan lereng curang dan kurangnya upaya masyarakat untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Secara global, lebih dari 2,6 juta orang menjadi pengungsi karena banjir yang disebabkan dan dipicu oleh perubahan iklim dan tahun. Di Indonesia, menurut Badan Penanggulangan Bencana mencatat bahwa hingga November 2025 lebih dari 2.100 insiden longsor terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia termasuk Maluku, dan juga penurunan hutan mencapai 1,1 juta hektar per tahun. Ini menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor dan banjir. Lalu, apa peran kita sebagai mahasiswa? Yang pertama, kita dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah, karena terkadang masyarakat tidak secara langsung menyampaikan aspirasi yang ingin mereka sampaikan. Yang kedua, kita dapat menggalangkan dana berupa makanan dan obat-obatan dan memberikannya kepada mereka. Yang berikut, bagaimana sudut pandang iman Kristen mengenai krisis lingkungan tersebut. Dari sudut pandang iman Kristen, kejadian tersebut menjadi tanda bahwa kita sebagai manusia telah lalai dalam melestarikan dan menjaga apa yang dimandatkan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menugaskan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Kata menjaga dan melestarikan menjadi arti bahwa kita harus melestarikan, melindungi, dan menjaga alam dengan sepenuh hati dan penuh kesetiaan. Jika dikaitkan dengan peristiwa ini, maka kita sebagai manusia telah lalai dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pelayan, mengeksploitasi lahan secara berlebihan dan tidak memperhatikan kondisi ekosistem lingkungan. Jadi teman-teman, dari peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat penting yang tak dapat terlupakan. Maka dari itu, kita dapat membentuk masa depan yang lebih aman dan damai bagi bumi dan sesama. Mari teman-teman, kita sebagai generasi, kita bukanlah generasi yang merusak, melainkan generasi yang merawat. Bersama saya, Vini Melina Laratmase, mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Statistika, mengucapkan terima kasih. Salam.